Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang semakin penasaran melihat pesonamu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Ten of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada Four of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya Elder of Cups. Kartu kelima. Di sini ada Two of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya The Star. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ace of Wands. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang semakin penasaran melihat pesonamu. Oke Gemini, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa ya, setelah kamu berangkat dari kekecewaan, dari kegagalan, dari kehancuran kamu di masa lalu, akhirnya kamu sampai pada titik di mana banyak perubahan besar di dalam kehidupanmu. Ya, yang mana kesempatan baru, pekerjaan baru, tugas baru, peluang-peluang baru semakin terbuka lebar untuk dirimu kali ini. Dan kamu semakin bisa menunjukkan kualitas terbaikmu. Karena kamu telah bisa menerima kenyataan, belajar dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lalui di masa lalu. Dulunya kamu selalu berada dalam situasi sulit, di mana lingkungan orang-orang selalu ingin menyulitkan kamu. Entah itu manipulasi, curang, gitu ya, ataupun menjegal setiap langkahmu untuk berkembang dan maju. Dan ditambah, kamu kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Dikarenakan pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain yang memiliki segala sesuatu hal yang lebih baik daripada dirimu. Entah itu dia kaya, dia memiliki posisi, jabatan yang mungkin saat itu belum kamu miliki. Tetapi dengan menerima kenyataan itu, dengan mengikhlaskan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu pada saat itu, kamu mulai bisa berpikir lebih tenang, memiliki jiwa yang lebih damai dan tentram. Dan dengan begitu kamu bisa mengusahakan, berjuang, ya, menata kehidupanmu dengan sangat baik. Dan seketika kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif dan mampu melihat kualitas dirimu, di saat itulah kamu tunjukkan segala yang terbaik yang kamu bisa dan kamu mampu. Sehingga kesempatan baru, peluang, ya, pekerjaan, bisnis mungkin selalu terbuka lebar untuk dirimu. Karena ada rasa percaya, rasa nyaman yang mampu kamu tumbuhkan, ya, di lingkungan baru yang kamu temui saat ini. Dan dengan begitu, kamu semakin bisa menunjukkan pesona yang indah di dalam dirimu. Aura yang begitu terpancar. Inner beauty yang begitu kelihatan. Karena apa? Karena kamu selalu berprasangka baik.
selalu berpikir positif, serta telah berdamai dengan keadaan. Dan ditambah ada komunikasi yang baik, ya, attitude yang sangat santun, sehingga pesonamu ini sudah tidak terbendung lagi saat ini, menyebabkan ada beberapa orang lawan jenis di lingkunganmu, ya, semakin terpesona, semakin terkoneksi melihat keindahan yang terpancar dari dalam dirimu. Aura, pesona begitu terpancar dari raut wajahmu, dari sikapmu dan dari caramu bertutur. Sehingga salah satu di antara mereka, ya, sepertinya ada seseorang yang kamu gemari, kamu sukai karena dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Makanya di sini tergambar akan ada pacar baru, akan ada cinta baru. Dan seseorang ini sepertinya mampu, ya, meyakinkan kamu untuk bisa melupakan trauma masa lalu di dalam hubungan asmara, untuk bisa move on dari kisah lalumu, ya, dan mencoba hubungan, mencoba berkomitmen dengan seseorang ini. Siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang yang baru kamu kenal. Dan juga bisa dari lingkungan mana saja. Nah, jadi inilah, ya, kejadian ataupun kenyataan situasi, ya, yang membuat kamu semakin mempesona, yang membuat kamu semakin bisa memancarkan aura positif dari dalam dirimu, sehingga banyak orang semakin penasaran, ya, melihat pesonamu, ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi dengan dirimu, karena ada kualitas di dalam dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini salah satu faktor, ya, yang membuat kamu semakin diperhatikan, yang membuat kamu semakin diperhitungkan di tengah-tengah lingkunganmu. Karena apa? Karena kamu mampu menyelesaikan setiap beban berat, ya, yang ada di pundakmu saat ini. Ada tanggung jawab yang besar, ya, di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Seperti kamu mampu bahagiakan keluargamu, bahagiakan anak-anakmu, memenuhi kebutuhan mereka, meskipun pada saat itu orang-orang di sekitarmu tahu pasanganmu telah pergi tinggalkan kamu dengan seabrek, dengan segudang tanggung jawab yang ditinggalkan kepada dirimu. Tetapi dengan keyakinan, dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati, kamu bisa membahagiakan beban, mengatasi beban berat ini, mengemban tanggung jawab yang ada di pundakmu dengan cara memenuhi kebutuhan, membahagiakan, memberi kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi saat ini. Sehingga kamu semakin memiliki nilai kualitas yang baik di mata lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Terutama pesonamu semakin muncul, ya, di mata lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini. Karena kamu orangnya sangat bertanggung jawab dan bisa mengemban tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu saat ini. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini kebesaran hati, ya. Kamu mampu ikhlas, mampu berbesar hati, ya, atas kekecewaan, atas kesedihan kamu di masa lalu yang disebabkan oleh lingkungan, orang-orang, ataupun pasanganmu pada saat itu. Memang kamu sempat hancur, sempat kecewa, tetapi itu tidak berlangsung lama, ya. Kamu mampu jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, jadikan pengalaman yang mungkin tidak pernah kamu dapati dimanapun. Sehingga kebesaran hatimu inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase, pada sebuah titik di mana kamu semakin bersinar, semakin berkualitas, dan semakin memiliki sikap yang tangguh, pantang menyerah, ya. Jadi kehidupan boleh menghancurkan kita, ya, boleh menghempaskan kita pada titik terendah, tetapi semua tergantung kita. Apakah kita akan menyerah atau kita akan berjuang membawa
perubahan yang baik kembali di dalam kehidupan kita. Nah, inilah mungkin yang kamu pahami. Makanya ada kebesaran hati. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Sudah tidak ada lagi bosan, jenuh, situasi yang tidak nyaman. Sudah mampu kamu gantikan ya dengan hari-hari yang bahagia, yang penuh semangat, ya, situasinya lebih nyaman, lebih tenang. Jadi kamu mampu melakukan kegiatan-kegiatanmu dengan sangat baik saat ini. Ya, situasi yang tidak nyaman telah mampu kamu gantikan dengan situasi yang jauh lebih nyaman, lebih bermanfaat, ya. Karena kamu tidak lagi larut di dalam kekecewaanmu. Kamu tidak lagi larut di dalam kesedihan. Karena kamu tahu jika kamu larut di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya, maka banyak hal yang akan terbuang dari dalam dirimu. Ya, kamu kehilangan waktu, ya, capek hati, capek pikiran, dan kehilangan tenaga. Makanya kamu cepat-cepat bergegas mengganti situasi ini menjadi situasi yang lebih baik. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang keempat. Di sini kita punya Elder of Cups. Nah, ini kesabaran ya. Kesabaran, kedewasaan ya. Mampu mengontrol emosi ya. Dan juga memiliki hati yang begitu mulia. Sepertinya kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang berkualitas tinggi, kualitas baik saat ini. Ya, ini dikarenakan kamu mau belajar dari setiap proses keadaan yang pernah kamu lewati. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan yang akan segera kamu raih. Yang akan segera kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu jadikan kegagalan, kekecewaan, kesalahan di masa lalu, ya, dan kesedihan di masa lalu kamu jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Nah, jadi ke depannya ya, ataupun mulai saat ini kamu mampu melangkah ya, bekerja, berjuang, berusaha ya, dengan cara yang terbaik, dengan solusi-solusi yang tepat. Sehingga banyak kemajuan, banyak peningkatan yang mampu kamu dapati di setiap kegiatanmu. Oke, jadi inilah kunci sukses seseorang. Ya, di saat kita semakin berpengalaman, semakin mengetahui cara terbaik, solusi yang tepat untuk memajukan setiap kegiatan kita. Dan di saat itulah pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya akan mampu berkembang dan berhasil daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi kamu akan kembali bersinar layaknya bintang di malam hari. Ada sinar yang begitu indah, ya, di mana harapan, perubahan yang baik, peningkatan kualitas telah terjadi di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu saat ini. Ya, seperti tergambar di kartu ini ya. Kamu adalah satu-satunya bintang yang bersinar di antara banyak bintang lainnya. Nah, jadi kamu benar-benar telah bisa menjadi seseorang yang kembali bersinar ya. Kembali memiliki aura yang begitu indah dan positif ya. Meskipun kamu telah dihajar habis-habisan oleh keadaan, oleh kekecewaan, oleh kegagalan di masa lalu. Tetapi kamu memilih untuk bangkit. Kamu memilih untuk maju kembali, melangkah lagi. Dan bahkan kamu bisa keluar dari zona nyamanmu selama ini. Ya, kamu challenge, kamu tantang dirimu untuk melakukan hal yang lebih lagi. Bahkan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Karena kamu bisa belajar sambil berjalannya waktu. Makanya keyakinan inilah yang mengantarkan kamu pada banyak perubahan. Pada harapan dan mimpi yang selama ini kamu dambakan. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu ya, menjadi kualitas terbaik dirimu setelah badai besar ya, ombak besar di dalam kehidupanmu kamu lewati.
dan kamu bisa kembali menata kehidupanmu dengan baik, dan di saat itulah pesona dirimu akan semakin muncul. Auramu semakin indah terlihat, sehingga banyak orang, banyak lingkungan ataupun lawan jenis ya semakin berkeinginan, semakin penasaran, ingin dekat denganmu, ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi dengan dirimu. Dan di saat itulah banyak kemajuan dan peningkatan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.